Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Titan Eren tersadar dari pingsannya. Berkat usaha dari Armin yang membuat sebuah luka kepada Titan Eren yang menembus tubuh manusia Eren. Di tempat yang lain, jumlah Titan yang masuk dari lubang tembok semakin banyak. Pasukan siaga semakin kocar-kacir menghadapi para Titan. Banyak yang telah putus asa dengan banyaknya jumlah Titan yang telah masuk. Annie, Connie, Jean, Marco berusaha sekuat tenaga melawan para Titan. Setelah memberikan waktu untuk Titan Eren untuk tersadar, akhirnya ia terlihat berjalan sambil mengangkat batu besar untuk menutup lubang. Mikasa, Armin, dan yang lainnya menyambut gembira dan berusaha keras agar Titan yang lain tidak menyerang Titan Eren yang sedang membawa batu untuk menutup lubang. Titan Eren berusaha keras untuk terus mengangkat batu walaupun rasanya seperti menahan rasa sakit yang meremas-remas tubuhnya. Banyak pasukan siaga yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menghalangi para Titan untuk mendekati Titan Eren yang sedang membawa batu. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat keras, Titan Eren berhasil menutup lubang besar dengan batu yang telah dibawanya. Dengan tertutupnya lubang tersebut, stamina dari Titan Eren sudah habis dan Armin berusaha keras mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya. Setelah Armin berhasil mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya, ada dua Titan yang telah siap memakannya. Untungnya sebelum Eren dan Armin dimakan oleh Titan tersebut, wakil dari pasukan pengintai yaitu Lepi datang membantu. Dengan sigap ia membunuh dua Titan tersebut dengan sangat mudah. Setelah misi penutupan lubang berhasil, pasukan siaga akhirnya menembakkan meriam secara membabi buta kepada para Titan yang telah masuk ke dalam desa Trots. Bahkan untuk membasmi semua Titan yang berada di dalam Trots sampai memakan waktu seharian penuh. Pasukan pengintai yang telah datang dari misinya pun membantu membasmi para Titan yang masuk ke dalam Trots. Mereka bahkan berhasil menangkap dua Titan dengan tinggi 4 dan 7 meter. Namun setelah operasi tersebut, 207 prajurit dinyatakan telah gugur atau dinyatakan telah hilang dan 897 prajurit terkena luka berat. Ini merupakan kemenangan pertama umat manusia yang berperang melawan para Titan dan berhasil merebut daerah Trots dari para Titan walaupun harus dibayar dengan banyaknya nyawa yang hilang. Marco yang salah satu 10 lulusan terbaik terlihat telah tewas mengenaskan. Di sini juga terdapat fakta bahwa ada korban yang telah dimuntahkan oleh salah satu Titan setelah memakannya terlebih dahulu. Sasa berpikir bahwa para Titan yang memakannya tidak mempunyai organ pencernaan dan sangat sulit untuk mengidentifikasi korban yang telah dimuntahkan tersebut. Setelah 2 hari mengidentifikasi semua korban atas peperangan dengan Titan, Eren ditahan oleh polisi militer dan pimpinan pasukan pengintai yang bernama Erwin menemuinya dan bersama wakilnya yang bernama Lepi. Erwin menanyakan tentang kunci yang dimiliki oleh Eren dan mengetahui bahwa kunci tersebut tersimpan rahasia dari para Titan yang disembunyikan oleh Dr. Jaeger. Erwin menyampaikan agar bisa kembali ke rumah Eren di Sigasina. Ia harus merebut desa Sigasina di tembok Maria dari serangan para Titan. Agar bisa menutup lubang tembok yang rusak dibutuhkan tindakan yang sulit. Maka dari itu Erwin membutuhkan kekuatan Titan Eren. Lepi bertanya kepada Eren apa yang saat ini ingin dilakukannya. Eren pun tanpa ragu menjawab ia ingin bergabung dengan pasukan pengintai dan membunuh para Titan sebanyak yang ia bisa. Lepi pun puas dengan jawaban Eren dan mengatakan kepada Erwin bahwa Eren akan berada di bawah pengawasannya. Ia tanpa ragu akan membunuh Eren jika sampai ia mengamuk dan berkhianat. Paginya ketika Eren bangun dengan kedua tangannya yang telah diikat rantai. Banyak masyarakat yang meragukan bahwa ada Titan yang berpihak pada manusia. Tak sedikit polisi militer yang beranggapan bahwa Eren harus dilenyapkan. Eren bersiap akan diadili untuk menentukan nasib Eren apakah ia akan dimasukkan ke dalam pasukan pengintai atau polisi militer.
karena polisi militer juga menginginkan Eren untuk dijadikan bahan percobaan mengenai Titan. Pengadilan yang menentukan nasib Eren pun dimulai, yang dipimpin oleh Komandan Jack Lay. Ia adalah seorang komandan yang memimpin 3 pasukan langsung yang ada di anime ini. Polisi militer yang dipimpin oleh Neil Dog memaparkan niatnya untuk mendapatkan Eren untuk memeriksa tubuh Eren untuk dipelajari. Karena sifatnya yang tidak stabil bisa menyebabkan pemberontakan, maka polisi militer akan mengambil informasi sebanyak mungkin, dan Eren akan menjadi pengorbanan demi umat manusia. Bahkan salah satu pendeta pemuja tembok berpendapat bahwa Eren mesti dilenyapkan karena ia adalah makhluk yang menerobos tembok Tuhan yang keramat. Sedangkan pasukan pengintai yang dipimpin oleh Erwin Smith memaparkan niatnya untuk mendapatkan Eren agar bisa merebut tembok Maria dan memanfaatkan kekuatan Titannya. Rencana tersebut dimulai dari desa Canales yang ada di timur dan merebut desa Sigasina melalui rute baru. Pemimpin pengadilan Jack Lay menanyakan kepada Eren apakah ia bisa bertarung sebagai prajurit demi umat manusia dan memanfaatkan kekuatan Titan demi tujuan yang sama. Eren menjawab dengan tegas bahwa ia bisa melakukannya. Tetapi sayangnya ada bukti yang menerangkan Eren pernah menyerang Mikasa ketika Eren berubah menjadi Titan saat akan menutup lubang tembok di Trost. Perdebatan semakin alot, banyak yang merasa ketakutan dengan Eren. Sesaat kemudian wakil komandan pasukan pengintai yaitu Lepi menghajar Eren di depan banyak orang hingga membuat orang banyak yang terkejut. Hal tersebut dilakukan untuk mengecoh semua orang agar Eren masuk ke dalam pasukan pengintai yang memang sudah diatur oleh komandan pasukan pengintai yaitu Erwin. Dengan rencananya tersebut, akhirnya Eren diserahkan kepada pasukan pengintai dan berada di bawah pengawasan Lepi untuk diberikan misi di luar tembok. Walaupun rencananya berhasil, Mikasa yang melihat kejadian tersebut merasa marah dengan Lepi dengan apa yang dilakukannya, tetapi untungnya bisa diredam oleh Armin. Paginya di Trost, bekas markas pasukan pengintai, Eren memulai misinya keluar tembok bersama dengan regu operasi khusus pasukan pengintai yang diketuai oleh Lepi. Semua pasukan mulai membersihkan markas yang sudah lama tidak terpakai tersebut. Salah satu anggota mengatakan sifat Lepi yang sebenarnya yaitu orang yang menjengkelkan, kasar, sulit untuk didekati, dan bertubuh pendek. Ia juga menuturkan bahwa sebelum Lepi masuk ke dalam pasukan pengintai, ia adalah seorang penjahat terkenal di dunia kriminal ibu kota. Sebelum akhirnya Komandan Erwin merekrutnya menjadi pasukan pengintai. Saat sedang makan malam, Hanji yang salah satu pasukan pengintai bagian eksperimen muncul di hadapan Eren dan meminta bantuan Eren atas eksperimen Titan yang telah ditangkapnya. Hanji telah melakukan beberapa eksperimen dengan cara berkomunikasi, mengajaknya bicara, dan menjelaskan bahwa dahulu ada Titan yang seperti mereka yang berasal dari manusia dan bersembunyi di gua pegunungan. 2 Titan yang ditangkap tersebut diberi nama Saneu yang mempunyai tinggi 4 meter dan Bin mempunyai tinggi 7 meter. Hanji berjanji tidak akan mengeksekusi 2 Titan tersebut dan akan menjadi temannya. Berbagai eksperimen mulai dilakukan seperti menutup sinar matahari kepada mereka dan ketika malam hari mereka tampak lebih tenang. Eksperimen tersebut diperoleh bahwa 2 Titan tersebut tidak membutuhkan air maupun makanan dan meski memiliki organ pernapasan mereka tidak butuh bernafas. Yang mereka butuhkan untuk hidup hanyalah sinar matahari. Hanji berusaha mencari kelemahan lain yang dimiliki oleh Titan selain di punduk leher bagian belakang. Beberapa kali Hanji menyakiti mata, jantung, dan organ lainnya, tetapi sayangnya 2 Titan tersebut tidak merasakan sakit. Ada yang dirasa aneh oleh Hanji ketika membunuh Titan. Saat Hanji memotong dan menendang kepala Titan setinggi 3 meter, ternyata kepalanya sangat ringan. Bukan hanya kepala, organ lain dari Titan yang telah terpotong dari tubuh mereka akan jauh lebih ringan dibandingkan saat masih utuh. Eren yang mendengar kisah Titan dari Hanji semakin bersemangat dengan kisah eksperimen lainnya dari Hanji. Mereka mengobrol sampai pagi tiba sampai Eren kekurangan tidur. Tak lama kemudian ada satu anggota pasukan pengintai yang melaporkan bahwa 2 Titan eksperimennya telah terbunuh.
Hanji yang mendengarkan kabar tersebut terkejut dan cepat pergi ke lokasi para titan eksperimennya yang sudah terbunuh dan mulai hilang menguap. Eren yang berada langsung di lokasi kedua titan yang terbunuh tersebut kaget dengan keberadaan Komandan Erwin yang mengatakan, "Apa yang kau lihat dan sebenarnya musuh kita itu apa?" Eren yang mendengarkannya merasa aneh dan tidak mengerti dengan ucapan Erwin. Mereka pun langsung pergi dan menyerahkan dua titan tersebut kepada polisi militer. Polisi militer mulai menginterogasi semua pasukan dengan memeriksa peralatan manuver 3D-nya untuk menemukan siapa yang telah membunuh dua titan eksperimen. Karena pembunuh dua titan tersebut adalah seorang yang memakai peralatan manuver 3D-nya. Sayangnya dari semua anggota militer tidak ditemukan siapa yang telah melakukannya. Jian mengingat teman yang bernama Marco yang telah dibunuh oleh titan yang sangat bersedih dan berjanji akan masuk ke pasukan pengintai. Disinilah ditetapkan siapa saja yang masuk ke dalam pasukan pengintai menyusul Eren. Erwin sebagai komandan pasukan pengintai menjelaskan apa saja tugas dari pasukan pengintai. Banyak anggota militer yang mundur untuk masuk ke dalam pasukan pengintai karena besarnya resiko yang dihadapinya. Erwin juga menjelaskan bahwa ada ruang rahasia bawah tanah yang terdapat di bawah rumah Eren. Maka dari itu ia akan merebut kembali desa Sigasina dengan merebut tembok Maria yang kemudian bisa melihat isi ruang rahasia tersebut. Dan akan menemukan petunjuk yang bisa menghentikan kekejaman para titan. Erwin mulai mengatur strategi yang akan dijalani para anggota militer. Satu persatu anggota militer mundur untuk bergabung ke pasukan pengintai dan hanya menyisakan beberapa orang. Di antaranya ada 10 orang lulusan terbaik unit latihan 104 seperti Eren, Mikasa, Connie, Sasa, Rainer, Bertolt, dan Jen. Sedangkan anggota yang lainnya belum dikonfirmasi namanya. Keesokan harinya latihan pertama untuk para anggota pengintai dari yang lama maupun yang baru dimulai yang direncanakan langsung oleh Komandan Erwin. Walaupun strategi tersebut rencana dengan sangat baik, tetapi posisi Eren dalam rencana tidak ada yang mengetahuinya. Ini adalah latihan terpenting sebelum merebut desa Sigasina dari para titan. Eren melihat teman-temannya yang sesama unit latihan 104 seperti Mikasa dan Armin dan yang lainnya. Mikasa yang bertemu Eren menanyakan tentang kondisinya dan berniat menuntut balas tentang apa yang dilakukan oleh Lepi terhadap Eren. Tak lama kemudian tembok Rose dibuka dan misi pertama dari pasukan pengintai pun dimulai. Dalam misi tersebut, Eren yang berada di regu operasi khusus bersama Lepi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana Eren berada. Ini adalah misi yang hanya mengandalkan formasi pengintaian jarak jauh yang dirancang oleh Komandan Erwin. Jadi keberhasilan misi ini tergantung dari sejauh mana para anggota pengintai menghindari para titan. Jika ada anggota yang melihat titan, maka ia harus menembakkan suar asap merah. Begitu pula jika ada anggota yang melihat asap merah, maka harus menembakkan suar asap merah. Anggota lain yang melihat suar asap merah tersebut bisa menembakkan suar asap hijau sebagai petunjuk arah baru yang aman dari titan. Sehingga barisan baru dapat maju menuju sasaran sambil menghindari para titan. Para anggota bisa menembakkan suara asap hitam jika melihat jenis titan aneh. Armin dan dua pasukan pengintai bertemu dengan titan wanita. Ia bergerak dengan sangat cepat, bahkan mengetahui cara kerja manuver 3D yang dipunyai pasukan pengintai sehingga mengalahkannya dengan sangat mudah. Armin yang melihat kemampuan titan wanita tersebut merasa aneh dan beranggapan bahwa titan tersebut mempunyai akal seperti titan kolosal, titan armor dan juga Eren, sehingga ia adalah manusia dengan bentuk titan. Tetapi Armin masih belum mengetahui siapa sebenarnya titan wanita ini. Armin merasa ketakutan karena merasa akan dibunuh. Di sisi lain banyak pasukan pengintai yang telah dibunuh. Ini merupakan ulah dari titan wanita yang membawa pasukan titan lainnya. Armin akhirnya terjatuh dari kudanya dan tertangkap oleh titan wanita. Tetapi ia tidak dibunuh dan titan tersebut hanya memeriksa wajah dari Armin. Armin kemudian ditolong oleh Rainer dan Jen. Mereka berusaha mengejar titan wanita tersebut dan berusaha membunuhnya.
Sayangnya alih-alih membunuh Titan wanita tersebut, ia malah kalah total. Titan wanita tersebut kemudian pergi entah kemana. Armin menebak ia pergi ke tempat Eren berada. Armin, Jean, dan Rainer berhenti sejenak untuk memikirkan rencana selanjutnya sambil mengobati luka Armin. Tidak lama kemudian, Krista membawakan kuda untuk Jean karena kudanya tidak kunjung kembali. Sedangkan Titan wanita terlihat terus berlari sambil menyerang pasukan pengintai dan membunuhnya. Erwin telah sampai ke hutan lebat bersama rombongan kereta barangnya. Belum diketahui isi dari kereta barang tersebut. Armin, Jean, Rainer, dan yang lainnya yang sampai pada depan hutan diberitahui pimpinan anggota bahwa mereka akan melakukan serangan balasan. Mereka diperintahkan untuk mencabut pedang dan menunggu di atas pohon. Jika ada Titan yang berusaha masuk ke hutan, maka harus dihentikan dengan segala cara. Sebagian dari pasukan pengintai melewati bagian samping kiri dan kanan hutan. Armin yang berada di depan hutan memikirkan sesuatu tentang Titan wanita yang sempat menyerangnya sedang mengejar Eren. Tak lama kemudian, para Titan semakin berkumpul di depan hutan yang dijaga oleh Armin, Rainer, Jean, dan yang lainnya. Tak lama Titan wanita terlihat sedang mengejar Eren di bawah pimpinan Lepi. Eren yang menunggu perintah Lepi untuk menyerang malah diperintahkan untuk terus maju. Lepi yang merasa marah kemudian menjelaskan kembali tentang perintah yang harus mereka lakukan. Ia menjelaskan kepada anak buahnya bahwa harus melindungi Eren dengan mempertaruhkan nyawanya dan terus maju. Eren pun berniat berubah menjadi Titan, namun Lepi mencegahnya. Ia mengatakan harus percaya dengan pasukan pengintai untuk terus maju. Eren pun menuruti dan terus maju ke depan. Diceritakan sebelumnya bahwa Eren pernah belajar dengan pasukan pengintai untuk mengendalikan bentuk Titannya, namun kemudian gagal. Ia tidak bisa berubah tanpa adanya tujuan yang akan dilakukan. Lepi yang mengetahui hal tersebut takut akan perubahan Eren yang tidak terkendali. Teman-temannya dalam pasukan pengintai sempat mengejek Eren dengan kemampuan perubahan Titannya yang akan membahayakan. Titan wanita terus saja mengejar dengan kecepatannya. Sedangkan Lepi masih terus memandang ke depan tanpa memperdulikan keadaan belakang yang sebagian temannya telah banyak yang tewas. Sesaat sebelum Titan wanita berhasil menangkap Eren, ia diserang oleh senjata yang telah dipersiapkan oleh Erwin untuk menangkap Titan wanita tersebut. Penyerangan tersebut berhasil membuat Titan wanita tidak dapat bergerak. Ternyata kereta barang yang sebelumnya dibawa oleh Erwin adalah peralatan untuk menangkap Titan. Rencana ini sudah dibuat oleh Erwin jauh-jauh hari sebelum latihan dimulai. Eren pun mulai mengerti dengan rencana apa yang dilakukan oleh pasukan pengintai. Titan wanita yang telah tertangkap terlihat tidak dapat bergerak karena perangkap yang dibuat oleh pasukan pengintai. Erwin memerintahkan pasukan untuk menyerang Titan wanita yang tidak dapat bergerak tersebut dengan meriam yang telah dipersiapkan. Di sisi lain, Titan yang berada di depan hutan mulai merangkak naik pohon untuk menyerang pasukan pengintai yang sedang bersiaga di atas pohon. Jean berbicara kepada Armin bahwa di dalam hutan sedang terjadi sesuatu, dan ia memperkirakan tujuan pasukan pengintai yang dikomandoi oleh Komandan Erwin ingin memancing Titan wanita dan ingin menangkap manusia yang berada di tubuhnya. Komandan Erwin sengaja tidak memberitahukan tujuan utama misi tersebut karena mencurigai mata-mata yang ada pada pasukannya yang bisa saja berubah menjadi Titan seperti Eren. Bahkan orang yang ada pada Titan tersebut dipercaya sebagai pembunuh dua Titan eksperimen Hanji. Serangan demi serangan dilancarkan untuk menjatuhkan Titan wanita tersebut. Mike dan Lepi berusaha menyerang leher bagian belakang Titan wanita untuk mengeluarkan orangnya. Sayangnya serangan tersebut gagal karena leher bagian belakangnya ditutupi oleh telapak tangannya yang telah dikeraskan. Di sini diketahui bahwa kemampuan Titan wanita bisa mengeraskan kulitnya pada bagian organ tertentu. Pedang yang digunakan oleh Mike dan Lepi bahkan sampai patah karena kemampuan pengerasan tersebut. Komandan Erwin akhirnya memutuskan untuk memakai bahan peledak walaupun resikonya bisa menghancurkan orang yang ada pada Titan wanita tersebut.
Tak lama sebelum Erwin menembakkan bahan peledak tersebut, Titan wanita berteriak dengan keras sehingga hal ini membuat banyak pasukan pengintai yang kaget. Tak lama kemudian banyak Titan yang berlari mendekat dan memakan Titan wanita tersebut. Ternyata teriakan yang dikeluarkan oleh Titan wanita adalah untuk memanggil Titan lainnya untuk memakan dirinya. Erwin yang merasa aneh langsung memerintahkan pasukan untuk mundur ke markas. Erwin curiga dengan orang yang berada di dalam Titan wanita telah kabur dan sekarang sedang menyamar sebagai anggotanya karena memakai seragam yang sama. Benar saja, satu demi satu pasukan pengintai dibunuh oleh seseorang yang bisa berubah menjadi Titan wanita. Seluruh pasukan pengintai berusaha keras untuk melindungi Eren dari serangan seseorang yang berubah menjadi Titan wanita. Tak lama kemudian terdengar ledakan yang berasal dari seseorang yang telah berubah kembali menjadi Titan. Ternyata ia adalah Titan wanita yang tubuhnya sempat dimakan oleh Titan lainnya. Titan wanita tersebut berusaha keras mengejar Eren. Eren yang sempat ingin berubah menjadi Titan dilarang oleh Edward dan menyuruh Eren untuk tetap pergi menuju markas. Serangan Edward, Petra, dan Auro berhasil melukai kedua mata Titan wanita. Hal ini membuatnya tidak dapat melihat untuk bergerak dalam beberapa waktu. Edward yang menyerang lehernya terkena serangan yang membuatnya terluka parah dan tewas. Ternyata Titan wanita memfokuskan penyembuhan matanya ke satu mata yang membuatnya dapat melihat kembali. Ternyata Titan wanita memfokuskan penyembuhan matanya ke satu matanya saja yang membuatnya dapat melihat kembali. Petra kemudian dikejar oleh Titan wanita tersebut dan akhirnya tewas diinjak. Auro yang melihat hal tersebut tersulut emosi kemudian berusaha menyerang leher Titan wanita tersebut. Tetapi sayangnya Titan wanita tersebut mengeraskan lehernya sehingga tebasan Auro gagal membunuhnya. Auro yang lengah setelah menyerang kemudian diserang oleh Titan wanita dengan tendangan yang sangat keras sehingga mengakibatkan kematian. Eren yang melihat tiga temannya tewas kemudian marah dan berubah menjadi Titan. Mikasa yang mendengar teriakan Eren kemudian mencari Eren. Lepi yang juga mendengar teriakan Eren juga ikut mencari Eren. Titan Eren dan Titan wanita kemudian berduel 1 lawan 1. Sayangnya dalam duel ini Eren kalah telak karena terkena tendangan yang mengarah ke kepala hingga kepalanya putus. Titan wanita tersebut kemudian menangkap Eren dan menyimpannya di dalam mulut. Mikasa yang melihat langsung kejadian tersebut langsung mengejarnya. Ia berusaha keras menyerang Titan wanita tersebut untuk menyelamatkan Eren. Usahanya pun membuahkan hasil. Titan wanita tersebut terjatuh terkena serangan Mikasa di bagian kaki. Tak lama kemudian Titan wanita bangkit kembali untuk menyerang Mikasa dan pergi meninggalkannya. Mikasa yang masih berupaya mengejar Titan wanita tersebut dihentikan oleh Lepi yang menyuruhnya untuk menjaga jarak. Lepi tahu bahwa Titan wanita tersebut sudah lelah karena larinya yang semakin melambat. Lepi dan Mikasa menyusun rencana untuk menyerang Titan wanita tersebut dengan tidak memfokuskan untuk membunuhnya karena ia dapat mengeraskan kulitnya. Sehingga penyerangan harus memfokuskan untuk menyelamatkan Eren yang mungkin masih hidup yang disimpan di mulutnya. Kedua orang dari suku Ackerman ini berhasil menyerang Titan wanita dengan sangat sadis. Bahkan serangan Lepi tidak sempat ditahan oleh Titan wanita dengan cara mengeraskan kulitnya karena saking cepatnya serangan tersebut. Lepi berhasil menyerang mulut Titan wanita dengan pedangnya sehingga Eren dapat terlihat, tetapi semua itu harus dibayar mahal dengan cedera kaki yang dideritanya. Eren kemudian dibawa Lepi dan Mikasa untuk pergi, karena prioritas mereka hanya menyelamatkan Eren bukan membunuh Titan wanita tersebut. Dari kejauhan Titan wanita terlihat menangis yang entah apa maksudnya. Pasukan pengintai yang masih selamat menjauh dari medan pertempuran dan kembali ke markas. Sayangnya hal tersebut tidak berjalan lancar karena masih ada Titan yang mengejarnya. Lepi menyuruh bawahannya untuk membuang mayat yang sudah tewas agar laju kereta dapat lebih cepat. Walaupun terasa berat untuk melakukannya, tetapi akhirnya mayat-mayat tersebut dibuang sehingga mereka aman tidak terkejar oleh Titan. Eren kemudian tersadar dari pingsannya setelah tertangkap oleh Titan wanita. Mereka semua kemudian sampai di desa dengan aman. Masyarakat yang melihatnya berpendapat bahwa yang kembali lebih sedikit dan banyak yang terluka parah.
Pasukan pengintai merasa malu dengan misi mereka yang telah gagal. Pihak yang bertanggung jawab termasuk Komandan Erwin dipanggil menuju ibu kota dan harus menyerahkan Eren. Paginya Ani yang sedang tidur bermimpi sedang latihan bela diri bersama ayahnya. Ia pun mulai berjaga bersama polisi militer yang lainnya. Diinfokan pasukan pengintai yang akan memasuki ibu kota untuk melapor kepada pemerintah menugaskan polisi militer untuk mengawal. Di saat pasukan polisi militer yang beranggotakan Ani akan mengawal pasukan pengintai, ia melihat atasan polisi militer yang sedang melakukan tindakan korupsi berupa menjual bahan makanan. Marlo, salah satu anggota polisi militer yang melihat hal tersebut, marah kemudian menegur atasannya. Alih-alih menegur, Marlo malah diberikan uang untuk diam. Marlo yang marah atas pelecehan tersebut kemudian menarik salah satu atasannya, berharap atasannya sadar, tetapi sayangnya Marlo malah dipukul dengan pistol. Ani yang melihat hal tersebut kemudian berusaha menghentikan pemukulan tersebut dengan cara merendahkan Marlo, sehingga atasannya tersebut puas dan pergi. Ani yang sedang mengawal pasukan pengintai dipanggil oleh Armin yang ingin berbicara. Armin meminta bantuan Ani agar bisa membantu Eren kabur yang akan diadili. Ani yang sempat menolak untuk membantu akhirnya luluh dengan perkataan Armin sehingga ia mau membantunya. Rencana membawa kabur Eren pun dimulai. Eren, Armin, Ani, dan Mikasa pergi menuju ruang bawah tanah. Ani melihat ada yang tidak beres dengan cara membawa kabur Eren ini, karena di sekeliling mereka sepi sekali, tidak ada pengawasan polisi militer. Ani yang mencurigai dirinya dijebak kemudian tidak mau masuk ke dalam ruang bawah tanah. Eren, Armin, dan Mikasa sebelumnya sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Titan wanita adalah Ani. Sehingga bila Ani tidak mau masuk ke dalam ruang bawah tanah, berarti hal tersebut memperkuat dugaan bahwa Ani adalah Titan wanita. Armin lah yang mengetahui identitas asli dari Ani dari beberapa hal, seperti Ani yang memiliki perlengkapan manuver 3D milik Marco yang telah terbunuh. Walaupun Armin hanya melihat perlengkapan manuver milik Marco hanya dari goresan kecil, tetapi ia mengetahui karena ia sempat memperbaikinya bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa Anilah yang membunuh 2 Titan eksperimen milik Hanji. Mikasa yang mendengar perdebatan Eren dan Ani sudah tidak sabar ingin menangkap Ani. Ani kemudian tertawa dan berniat akan berubah menjadi Titan wanita. Perubahan Ani yang sempat gagal karena disergap oleh pasukan pengintai, akhirnya berhasil berubah berkat cincin yang sudah terpasang pisau kecil yang dipakai pada jarinya. Diceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya pasukan pengintai menuju ibu kota. Pasukan pengintai mengadakan rapat tentang sosok Titan wanita. Lepi yang kakinya masih terlihat cedera karena berusaha menolong Eren sedang menunggu Erwin dan anggota lainnya. Erwin menyusun rencana untuk mengungkap sosok Titan wanita dengan beberapa operasi yang akan dimulai esok lusa. Dimulai dari Armin yang akan meminta bantuan Ani membawa kabur Eren, menyiapkan orang yang akan menggantikan Eren di dalam kereta. Erwin juga menjelaskan ini merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh pasukan pengintai kalau ingin menyelamatkan Eren dari pengadilan. Erwin mengungkapkan sosok Titan wanita adalah seorang anggota militer unit latihan 104 yang bernama Ani Leonhardt. Eren yang mendengar ucapan tersebut sempat tidak percaya dengan perkataan Erwin. Ani pun diperlihatkan sudah berubah menjadi Titan wanita dan menyerang pasukan militer. Eren pun berniat untuk berubah menjadi Titan. Sayangnya rencana perubahan Eren gagal total. Ia tidak bisa berubah karena hatinya masih ragu untuk melawan Titan wanita karena sosok sebenarnya adalah Ani. Eren berusaha keras untuk berubah menjadi Titan namun tidak berhasil. Dalam rapat yang diadakan pasukan pengintai sebelumnya, Armin mengungkapkan beberapa hal kalau Ani adalah sosok Titan wanita seperti yang pertama, sejak awal Titan wanita sudah mengenal wajah Eren. Yang kedua, Ani mempunyai perlengkapan manuver 3D milik Marco yang sebelumnya telah tewas. Lepi kemudian bertanya kepada Armin apakah ada bukti lainnya. Armin pun menjawab tidak ada, tetapi sosok Titan wanita tersebut memang mirip Ani.
Eren pun mengingat saat duelnya dengan Titan wanita bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh Titan wanita tersebut mirip dengan Annie. Bahkan saat menendang kepala Eren yang mengakibatkan kepalanya terputus sangat persis dengan jurus yang dipakai oleh Annie. Eren kemudian tidak memungkiri bahwa Titan wanita tersebut adalah Annie walaupun dalam hati kecilnya masih merasa tidak percaya. Terlihat Mikasa terus berusaha meyakinkan Eren agar bisa berubah menjadi Titan dan tanpa ragu melawan Annie. Armin dan Mikasa kemudian memancing Titan wanita dengan keluar dari dua sisi berbeda agar Eren bisa pergi. Mikasa bertarung habis-habisan menghadapi Titan Annie. Eren yang berada di ruang bawah tanah kemudian terluka karena tertimpa reruntuhan puing akibat serangan Titan Annie, yang kemudian berusaha ditolong oleh Armin. Sayangnya karena reruntuhan puing terlalu berat, Armin tidak mampu mengangkatnya. Erwin dan pasukan yang membawa Eren Paso mengungkapkan bahwa ada Titan yang sedang menyerang kepada polisi militer. Walaupun sempat tidak percaya karena ini adalah tembok terdalam, tetapi banyak bukti yang menerangkan Titan sudah muncul dan sedang menyerang. Pasukan pengintai sekuat tenaga berusaha menghentikan Titan wanita dan menangkapnya, tetapi malah menimbulkan banyak korban tewas. Jian yang datang menemui Eren bertanya kenapa Eren tidak berubah. Armin menjelaskan Eren tidak bisa berubah karena ragu untuk melawan Annie. Jian yang mendengarnya itu kemudian marah karena Eren merupakan satu-satunya orang yang bisa diharapkan oleh umat manusia. Jian pun meninggalkan Eren untuk melawan Titan wanita dan Armin menceramahi Eren untuk segera berubah agar terciptanya perubahan umat manusia. Jian dan Armin kemudian berhasil menjebak Titan Annie yang dikomandoi oleh Hanji. Lagi-lagi Titan Annie tersebut masuk dalam perangkap pasukan pengintai. Tetapi sayangnya tak lama kemudian terlepas kembali karena jebakannya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Titan Annie. Eren yang sedang terluka karena reruntuhan puing mengingat ceramah dari Armin dan Mikasa. Seketika itu Eren berubah menjadi Titan dan bersiap melawan Titan Annie. Titan Eren kemudian berlari dan berduel 1 lawan 1 dengan Titan Annie. Pertarungan yang sangat alot tersebut membuat gedung sekelilingnya hancur berantakan. Eren dendam dengan Annie karena telah kalah pada pertarungan sebelumnya dan mengingat Annie yang telah membunuh banyak orang. Titan Eren menyerang Titan Annie secara membabi buta dengan menghancurkan kota di sekitar. Komandan Erwin berencana ingin menangkap Annie hidup-hidup agar bisa menginterogasinya. Titan Eren yang sedang berduel akhirnya babak belur dan lemas karena dihajar Annie dengan kekuatan pengerasan kulitnya. Tak lama kemudian Eren bangkit dan menyerang Titan Annie dari belakang. Titan Eren berhasil meremukkan wajah Titan Annie, menghajar tubuh Titan Annie sehingga membuat Titan Annie kewalahan dan hendak kabur. Titan Annie berusaha menaiki tembok dengan cengkraman jari tangannya yang telah diperkuat. Eren dengan sigap berhasil menangkap kakinya dan dibantu oleh Mikasa yang berhasil memotong jari tangan Titan Annie yang kemudian jatuh kembali ke bawah. Beberapa kali Annie mengingat masa lalu dengan ayahnya, hingga pada akhirnya Titan Eren menghabisi tubuh Titan Annie dengan sangat parah. Titan Eren sempat menghancurkan punduk belakang leher Titan Annie untuk menangkapnya. Namun sayangnya sesaat sebelum menangkap Annie menggunakan kemampuan terakhirnya untuk melindungi sosok tubuh manusianya dengan kemampuan pengerasan seperti kristal di sekeliling tubuhnya yang tak mudah dihancurkan. Beberapa pasukan pengintai berusaha menghancurkan kristal tersebut namun tidak berhasil. Lepi dan Erwin merasa kecewa dengan operasi penyergapan ini. Walaupun begitu masih ada sedikit harapan yang sangat tipis untuk para pasukan pengintai untuk tetap ada keberadaannya. Erwin memaparkan pendapatnya pada pemimpin kota yang telah hancur, bahwa ada kemungkinan Titan Annie mempunyai teman yang juga dapat berubah menjadi Titan. Paginya Eren yang sedang tertidur telah siuman di samping Mikasa, Jean, dan Armin. Mikasa bersyukur Eren tidak mengalami hal yang berbahaya. Erwin yang sedang rapat dengan pimpinan kota merencanakan akan balik menyerang para Titan di luar tembok. Pengadilan Eren dan para pasukan pengintai pun ditunda. Annie yang berada di dalam kristal dikurung di bawah tanah dan diserahkan pada pasukan pengintai. Namun agar manusia bisa tahu siapa yang mengurung mereka di dalam tembok dibutuhkan waktu dan pengorbanan.
Attack on Titan Season 1 Part 2 pun telah selesai. Saya akan melanjutkan Attack on Titan Season 2 selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih.